Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Naomi Osaka, pemain tenis muda yang telah memegang 4 gelar Grand Slam. Dia dilarang untuk bertanding pada Australian Open 2022. Kenapa? Karena dia mau menggunakan jam tangan. Mengapa? Bukankah para petenis lain biasa menggunakan jam tangan di waktu bertanding? Sebabnya adalah oleh karena jam tangan yang hendak dipakai Osaka adalah sebuah smartwatch atau jam tangan pintar. Panitia penyelenggara khawatir bahwa kalau Osaka akan menggunakan jam tangannya, maka pada setiap pertandingan dia bisa berkomunikasi dengan pelatihnya yang mengawasi dia dari bangku penonton. Padahal, seorang pemain dilarang keras untuk berkomunikasi dengan cara apapun dengan sang pelatih di waktu bertanding. Dia harus bertanding sendirian sepenuhnya. Ibrani 12 ayat yang pertama mendorong agar kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian ayat yang kedua katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, kehidupan orang Kristen adalah suatu pertandingan iman. Bukan hanya bagaikan perlombaan lari, kita sedang bertempur melawan kuasa iblis yang sangat kuat dan sangat jahat. Masalahnya adalah kita tidak akan bisa bertanding sendiri. Itu sebabnya ayat ini menyatakan bahwa kita harus bertanding dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Firman ini menegaskan bahwa untuk menang atas setan, mata kita, bahkan seluruh indera kita dan hati kita harus terus tertuju kepada Yesus. Mengapa? Yang pertama, pandanglah Yesus terus karena Dia adalah penulis dan penyempurna iman kita. Sikap kita, cara kita bertanding sangat penuh kelemahan. Seperti pemain bulu tangkis yang pemula, kita tidak tangkas sama sekali. Tidak hebat sama sekali. Dan dengan terus memandang Yesus, Dia akan memampukan dan menyempurnakan kita. Yang kedua, pandanglah Yesus terus karena Dia telah selesaikan pertandingannya dan menang. Karena Dia adalah teladan yang sempurna. Ketika Rudy Hartono menjadi juara internasional berkali-kali, itu memberikan inspirasi kepada anak-anak muda Indonesia bahkan sampai sekarang. Yaitu bahwa kita bisa menang dan bisa menjadi juara dunia. Pandanglah Yesus terus. Yesus yang telah menang akan mendorong kita untuk mengalahkan dunia. Meskipun banyak derita dan bahkan sering terhina. Yang ketiga, pandanglah Yesus terus. Karena Dia adalah alasan kita untuk memiliki iman. Kasih Yesus telah memanggil dia untuk menjelma menjadi anak manusia yang hina dan penuh derita. Supaya kita yang hina dan penuh derita dapat diangkat menjadi mulia dan penuh bahagia. Iman kita adalah tanggapan atas kasih setia Yesus yang tiada tara. Yang keempat, pandanglah Yesus terus. Karena Yesus berdiri di surga dengan memegang upah kita. Setiap memandang Dia, harapan berkobar. Hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi berharga. Dan hidup kita menjadi mulia. Yang kelima, pandanglah Yesus terus. Karena Yesus adalah hadiah kita. Benar, kota Allah yang Yesus sediakan bagi orang yang beriman terus ada padanya. Tetapi kota itu tanpa Yesus akan sunyi, sepi, dan tak berguna. Karena Yesus ada di sana, maka setiap orang yang hadir di sana akan hidup penuh semangat senantiasa. Saudara, setan akan berusaha terus melarang, menghalangi kita untuk memandang dan berkomunikasi terus-menerus dengan Yesus. Jangan pernah menyerah. Gunakan bukan jam tangan pintar, tetapi hati yang pintar dan cerdas, yaitu hati yang selalu memilih untuk mengabaikan dosa-dosa
dan hati yang terus terarah dan terisi oleh Yesus. Itu keren.